bertemu, katanya dia bertemu Yesus di Damsyik. Tetapi ada dalil yang mengatakan bahwa iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang, menjadi cahaya terang. Iya. Sementara Betul. Paulus itu kan buta karena dia melihat cahaya terang waktu ketemu dengan kakanda Yesus itu katanya di Damsyik. Dia jadi buta oleh cahaya terang itu. Saya takutnya tadi saya tanya kepada Pak Pendeta, jangan sampai yang ditemui oleh kakanda Paulus ini bukan Yesus tapi iblis. Takutnya seperti itu. Silakan Kanda. Iya, baik. Jadi kalau di dalam perspektif pemahaman umat Islam itu kan, Islam datang kemudian untuk membahas tentang keberadaan umat terdahulu yang kemudian menggantikan pencipta alam semesta dengan menyembah kepada sesamanya makhluk. Wa iyyaduuna illa syaitanam marida. Nah, kemudian kalau kita melihat bahwasanya Al-Quran mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu menyembah tidak lain, yang disembah itu adalah iblis yang terkutuk kan gitu ya. Nah, terlepas daripada itu, sampailah kita kepada pembahasan tentang materi apologetika, pembelaan iman. Bagaimana kita mengkaji di dalam materi ini, ada yang disebut kristolog, kajian-kajian terkait dengan kekristenan, pembelaan iman Kristen, dan juga umat Islam dalam hal ini menyikapi adanya orang-orang kufur atau pengingkar-pengingkar terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melihat dari perspektif Bible itu sendiri, ada hal yang menarik di dalam Matius 12, Matius 7, Matius 24. Tiga data ini sementara ini adalah menjadi kajian terkait dengan posisi di Matius 7 di mana Yesus mengusir orang-orang yang menjadi buah dari pengajaran nabi-nabi palsu. Dan ternyata di Matius 24 nabi palsu itu betul mengaku pernah bertemu dengan Mesias di padang gurun dan juga di dalam bilik. Sedangkan ending daripada secara keseluruhan ajaran Kristen itu masuk dalam lingkaran tanda-tanda Yunus, yaitu bangkit pada hari ketiga berdasarkan Matius 12. Bahwa angkatan jahat, orang setia, angkatan tidak setia minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Dan semua itu juga akan ditanggung oleh angkatan jahat, kata Yesus di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45. Nah, ini mungkin menarik untuk kita bahas. Di sini ada saudara kita, pendeta, mungkin bisa menjelaskan ke kita bahwa kenapa bisa gitu antara pengajaran Yesus yang berpesan di dalam Matius 24, 23 sampai 26 dan juga di dalam Lukas 21 nomor 8 kok bisa terrealisasi di dalam kehidupan orang Kristen. Adanya oknum yang tiba-tiba berubah menjadi Tuhan. Dalam arti kata gini, saya simpulkan 15 detik. Yesus penginjilan selama 3 tahun, tidak pernah sekalipun dia mengajarkan dirinya adalah Tuhan pencipta alam semesta, yang inkarnasi jadi Tuhan, yang inkarnasi jadi manusia. Tidak pernah dia mengajarkan dirinya akulah awal, akulah akhir, dan seterusnya. Tapi kok seketika muncul Kristen dengan pengakuan sosok yang mengaku Yesus yang datang kepada orang yang di padang gurun. Nah, mungkin saudara kita bisa menjelaskan. Silakan. Ya, silakan Pak Pendeta Seprianus. Masih kedengaran suara Bang Zuma, Pak Pendeta? Pak Pendeta Seprianus, itu signalnya merah kayaknya beliau itu. Pak Pendeta. Ya, Pak Pendeta, kalau bisa Anda usah dibuka kameranya, Pak Pendeta.
Itu signalnya merah itu Pak Pendeta. Monitor Pak Pendeta Seprianus. Ya Pak Pendeta. Itu sih kalau masih Kristen begitu Pak. Pasti Ya. jaringan jelek. Sama-sama kita tutup kamera aja ya. Siap, Silakan siap, Pak, siap. tutup kamera, silakan. Maafullah. Pak Pendeta Seprianus. Itu jaringannya Pak Pendeta itu yang bermasalah. Nanti naik kembali Pak Pendeta ya. Coba Pak Pendeta Seprianus monitor naik kembali ya. Signalnya Pak Pendeta itu buruk kali. Kalau kata Blender itu karena kau masih Kristen, makanya jaringanmu jelek. Silakan naik kembali Pak Pendeta Seprianus. Pak Pendeta Seprianus monitor. Mana nih Pak Pendeta? Kenapa kalian pada ketawa gara-gara jaringannya Pak Pendeta jelek? Tap-tap layar lah woi. Teman-teman Muslim support di tap-tap layar ya. Kita sambil tunggu Pak Pendeta Seprianus naik kembali. Ini banyak teman-teman Kristen sih, tapi yang cemen-cemen semua ini yang mau naik ini. Aduh, Demian lagi, bosan sama Demian. Ya, ntar dulu ya, Bang Mangrove di mute dulu ya. Kita tunggu Bapak Pendeta Seprianus kembali naik untuk menjelaskan. Saya rasa lebih kompeten Pak Pendeta daripada anda-anda sekalian yang naik ini ya. Mohon maaf, bukan merendahkan kalian teman-teman Kristen, tapi kasih kesempatan untuk Bapak Pendeta Seprianus menjelaskan tentang keimanan Kristen. Ini lebih kompeten karena mungkin dia juga pernah sekolah, entah S berapa teologi. Kita kasih kesempatan dulu kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta Seprianus, silakan naik kembali Pak Pendeta. Ini yang naik 3 Kristen semua ini. Ntar saya undang kembali ya. Beliau Seprianus Bentley. Kirim permintaan kembali ya Pak Pendeta. Nggak usah open cam supaya jaringannya tidak merah. Mapet di sini. Mapet di Tauluna. Dari mana kita? Waalaikumsalam musyrikin Waalaikumsalam. kafirun. Demian. Padahal dilarang itu di kitabnya salam-salam. Aduh, Demian. Selamat siang. Selamat siang Bro Eki. Siang. Silakan. Mungkin Bro Eki ada yang mau ditanyakan sembari menunggu Pak Pendeta Seprianus Bentley kembali bersama kita. Silakan brother. Beliau ini Bang Zuma tidak punya agama beliau ini. Yeki ini. Dia senang belajar Islam. Silakan Bro Yeki. Jangan kelamaan ndak beragama, Bang. Bang Yeki monitor Bang Yeki. Silakan Bang Iya, Yeki. iya Bang. Bertanya sama Bang Zuma silakan. Belum ada nampaknya dipertanyakan Bang. Mendengar aja Bang. Oke, siap. Nyimak aja lah dulu, belajar-belajar ya. Harus beragama, Bang. Bang Yeki nggak boleh nggak beragama. Kalau mau masuk surga, kata Yesus itu harus beragama. Kata Yesus loh. Jadi kalau tidak beragama itu nggak bisa masuk surga. Kalau nggak masuk surga kan cuma satu. Selain surga neraka. Gimana dong? Di mana nih surga itu? Surga itu alam gaib. Satu Gaib itu sejenis kayak mana gaib? gaib itu kayak hari Selasa besok. Itu masih gaib, tapi pasti ada. Itu gaib. Berarti Yakin? abu-abu lah. Kalau Enggak. abu-abu tahu lah warna abu-abu kan. Oke, sekarang saya tanya, besok hari Selasa abu-abu atau tidak? Abu-abu. Hah? Bisa Kamis, bisa Jumat besok gitu maksudnya. Besok Selasa itu adalah satu kepastian, itu hukum alam. Begitu juga neraka dan surga. Itu adalah hukum alam, suatu kepastian yang nyata namun belum nampak oleh keterbatasan kita sebagai makhluk ciptaan. Emang ada rupanya di surga di neraka tanggal sama hari. Pertanyaan konyol yang tidak penting. Ini tema kita ini terkait dengan pengajaran sesat, baik menurut Islam, baik menurut
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun menurut Yesus. Kalau di Islam ajaran sesat itu adalah yang menyembah selain daripada Allah. Kalau di dalam ajaran Kristen yang sesat itu yang mengikuti Yesus lain atau Mesias lain. Itu. Karena Yesus menggambarkan akan datang Yesus palsu setelah Yesus terangkat ke langit. Nah, Yesus palsu inilah yang diikuti oleh orang Kristen hari ini, gitu Bang. Belum ada Yesus palsu lagi, Pak. Bang Juma saya mangrove. Sungkokong. Bang Juma saya mangrove. Bang Juma, Iya Bang. saya Iya, kan Bang. mangrove nih. Iya, saya tahu Mana Bang. mungkin Anda bilang Yesus palsu, sedangkan Yesus dapat gelar Isa Al-Masih. Saudara, Isa Al-Masih, Yesus bin Maryam atau Maria itu tidak palsu. Itu adalah orang Yahudi, Iya. keturunan Yakub dari Yehuda yang mengajarkan tauhid kepada Bani Israel. Betul. Sedangkan Yesus sang bintang timur itulah Yesus palsu yang datang di Pulau Patmos, yang datang ke Ananias, yang datang kepada Paulus. Itu Yesus palsu itu. Itu bukan asli. Itulah yang menjadi cikal bakal berdirinya agama Katolik. Itu Bang. Berarti Nabi Musa melihat Allah itu berarti palsu juga menurut Anda. Tidak. Nabi Musa tidak pernah mengajarkan adanya Yesus palsu. Yang mengajarkan adanya Yesus palsu adalah Yesus asli. Coba Anda Sebentar, baca. Bang Juma, maksud Ya, saya itu silakan. ini pelan ya, harus pelan Iya. santai. Iya, iya. Fokus pertanyaannya. Siap. Musa melihat apa namanya Allah itu kan dengan api, cahaya dalam bentuk cahaya, bentuk api. Sedangkan ini Paulus kan melihat Yesus pun dalam bentuk cahaya. Apakah itu suatu kebohongan menurut Anda? Yesus dilihat dalam bentuk cahaya, iblis juga dalam bentuk cahaya. Jadi Yesus dalam bentuk cahaya itu tidak ada. Kemudian terekam dalam catatan pengajaran Yesus sendiri. Dia nampak seperti cahaya itu nggak ada. Tapi Yesus, dikonfirmasi. Oke, Sabar, Bang. konfirmasi dari Alkitab sama Quran bahwa Yesus dan Isa itu atau mau satu orang personal yang Bang, sama. Yesus tapi nggak ada di cahayanya. Al-Quran, Bang. Yesus nggak ada di Al-Quran. Udah selesai Konfirmasi perdebatan. kalau ini. memang benar satu orang, satu sosok yang sama, kan ada cahayanya. Dia tuh adalah itu terang hidup itu sendiri. Bagaimana Anda bisa membantah itu, Bang? Saya masuk menurut saya itu, Bang Suma. Oke. Saya senang ya. Gini, Anda sebagai guru, gini, tapi Bung. harus belajar ini. itulah. Orang yang hidup dalam kegelapan itu bukan maksudnya dia tinggal di goa, tinggal di dalam hutan yang tak ada PLN. Yang dimaksud hidup dalam kegelapan itu mereka jauh dari Tuhan, jauh dari ajaran para nabi. Yesus datang memberikan terang kepada orang-orang yang dimaksud tadi. Apa terang itu? Pengajaran tentang hukum Tuhan, yaitu Torah dan hikmat Injil. Maka Yesus dikatakan terang. Tetapi yang dikatakan iblis memang betul-betul cahaya. Lukas 10 nomor 18, Yesus melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya yang datang kepada Bang Paulus. Bang Zuma. Yang datang kepada Paulus Bang Zuma, berupa ini punya Bang cahaya. Zuma. Ini Cuma maksud saya gini nih Bang Juma. Bisa Anda sendiri mengatakan Yesus diutus untuk Bani Israel. Di Ya, samping itu itu pasti. kamu akui Yesus itu ada, di samping itu ini Bang Juma mengatakan Yesus itu palsu. Bagaimana maksud aku nggak korelasi? Oke. Gimana sih? Oke, baik. Shalom, Duduk. selamat siang, shalom. Ya. Siang Bang Ya, Yosi di mute dulu ya. Oke. Otang sama Yosi di mute dulu ya, satu-satu Bro Yosi. Silakan Bang. Oke, baik. Jadi Yesus itu sendiri yang mengatakan akan datang Yesus palsu, alias Mesias palsu, alias penyesat yang menggunakan nama Yesus. Di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang memakai namaku dan berkata akulah dia. Memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Penyesatnya menggunakan nama siapa? Yesus. Itu dulu. Setelah terangkat ke langit, puluhan tahun berikutnya benar-benar muncul
oknum-oknum makhluk-makhluk goib atau makhluk halus yang mengaku-ngaku sebagai Yesus. Contoh, datang kepada Ananias, itu bukan anak Maria. Datang kepada Paulus di padang gurun, itu bukan anak Maria. Yang datang kemudian di penulis di Pulau Patmos, itu juga bukan anak Maria. Yang datang kepada orang-orang yang mengaku Muslim, salat tahajud, lagi umroh, ketemu dengan Yesus, itu bukan anak Maria. Itu adalah sederetan makhluk-makhluk goib, makhluk halus yang mengaku-ngaku sebagai Yesus anak Maria. Catat itu. Karena itu sudah dinubuatkan oleh Yesus itu sendiri. Kecuali Anda tidak percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan itu. Jika ada orang yang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, jangan kau percaya, jangan pergi ke sana. Atau ada Yesus di padang gurun, atau Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Bang, Oke, bang mau ya, tanya masa itu bang. Izin teman-teman Kristen. Izin boleh tanya bang. Anda percaya kan ucapan Yesus itu? Anda percaya kan? Percaya enggak? Oke, gini. Tadi aku dengar Bang Suma mengatakan ada Yesus yang asli dan Yesus yang palsu. Kira-kira Yesus yang asli itu yang ada di mana menurut Bang Suma? Dan Yesus yang asli itu yang mana? Nah, saya mau tes dulu nih, tes kejujuran. Oke, Yesus silakan. asli datang sebagai penginjil di tengah-tengah Bani Israel. Oke, itu ada di dalam kitab yang Anda genggam. Yohanes di dalam pengajaran beliau di Yohanes 1 nomor 37, 38, kemudian dia memanggil memanggil Filipus untuk memberitakan Injil kerajaan Allah itu di Galilea, tertulis di Markus 1 nomor 14 atau di Markus 14 nomor 1. Coba Anda selidiki di sana. Kemudian Yesus itu menerima firman, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka percaya engkau lah yang telah mengutus aku. Kemudian Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan semua itu bersaksi bahwa bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Yang palsunya bang, Ini yang asli dulu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan. Itu yang asli. Nah, sebelum yang asli meninggalkan bumi, dia berpesan, waspadalah kepada penyesat yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Itu pesan Yesus. Di dalam Matius 24 nomor 15 sampai nomor 26. Penyesat itu mengaku bertemu dengan Mesias. Mesias ini Yesus, mengaku bertemu dengan Yesus. Di mana bang mau lihat ada nggak Matius, datanya? ada. Mesias itu ngaku kalau dia Yesus. Ada nggak datanya bang? Matius 24 nomor 23. Iya, maksudnya yang Mesias ngakunya kalau dia tuh Yesus. Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Tuh, itu Mesias palsu. Konfirmasi tuh sama Bang Suma ini. Itu Yesus palsu tuh. Ada nggak datanya bang? Itu Yesus palsu. Vano. Anda bisa lihat dalam Kisah Para 9 dan KPR 22. Ya, Anda lihat di sana. Coba diam dulu. Jadi gini Bang Suma. Jadi itu yang asli apa yang palsu? Yang baru dinarasikan oleh baru dinarasikan oleh Bang Suma itu asli apa yang palsu? Yang datang kepada Paulus dan yang datang kepada pengarang Wahyu itu palsu. Oh, itu palsu. Sekarang yang asli yang mana? Coba tunjukkan. Yang dulu. asli sudah terangkat ke langit, kan tadi saya sudah mengatakan. Oke. Yang gitu. asli sudah terangkat di langit, tertulis di dalam di kitab mana? Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Enggak, ini gini. Yang gini loh, gini Bang Suma. Bentar Yohanes. Tadi kan Bang Suma bilang. Izin teman-teman. Brother. Satu-satu brother. Zuma jangan congor. Bentar Yohanes, bentar. Jadi gini loh, tadi Bang Suma katakan itu tertulis Mesias palsu yang Yohanes. Ya, Mesias palsu artinya apa? Yesus palsu. Zuma. Kalau kata Yesus akan ada nabi palsu datang dari turun dari padang gurun. Coba gini bro Yohanes, Itu yang asli. Bro Panok di mute. dengar dulu bro Yohanes, dengar dulu. Zuma. Dengar dulu. Ini host yang bicara. Zuma. Naik lagi saudara Yohanes.
naik lagi. Oke. Jadi gini, sekarang tunjukkan Yesus itu yang asli yang ada di mana? Kira-kira dalam Al-Quran atau dalam Alkitab Bible coba. Kalau- menurut Bang Suma yang mana kira-kira? Yesus asli. Lah, kenapa turun? Ya. Iya. Yesus selangkangan. ini Kenapa kawan-kawan. main report? Kenapa main report kalian ini? Kenapa sih takut kali, Bah? Jangan main repot-repot lah. Aku mau Gak usah main tanya report. Diskusi santai Bros. aja lah. Santai Iya. Bro, aja. saya takut ngomong soalnya kalau saya ngomong nanti saya di-kick loh. Makanya tertib, brother. Kalau tertib, teman-teman Kristen kalau tertib satu-satu ngomong, saya naikkan semua Kristen lawan Bang Zuma. Tapi kalau Iya. tidak tertib, Ya, mohon maaf, masalahnya kalau dibuka. saya yang lawan nanti saya di-kick gitu, bro. Enggak satu-satu lah, makanya. Jangan. Oke, siapa bang? Siap. Oke, yang lain di mute begitu. Nanti kasih Bang Sama Pano report atau Bang lah. Yusri. Oke, Kan siap. satu-satu. jangan main Nggak report usah. lah. Jangan main report ya. Katakan juga betul. sama teman-teman Muslim jangan main report ya. Sama yang usah. Kristen gitu ya. Jadi gini, aku mau tanya kejujuran dari Bang Suma ini sebenarnya. Dari dulu itu aku kejar nih. Sekarang yang Yesus yang asli menurut Bang Suma yang ada di mana? Dalam Bible, Alkitab kah? Atau di dalam Al-Quran? Gimana itu? Jadi Coba. panjang lagi kalau kita membahas kayak ke sana. Satu-satunya nabi yang diutus di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Di Islam disebut Isa, oke? Di Yahudi disebut Yesua, di Kristen disebut Yesus. Jadi ini berbicara oknum, satu oknum. Tapi Kristen mempercayai. Sabar dulu napa bro? Tunjukkan Zuma, jangan congor Sabar aja dulu. Zuma. Tunjukkan. Sabar dulu. Yohanes, Tunjukkan Zuma. brother Yohanes, tenang dulu, brother. Sabar dulu, sabar. Tunjukkan Zuma, Tenangkan, tunjukkan Zuma, tenangkan jangan congor. makhluk halus Congor. yang ada di Tunjukkan dalam aja, tubuhmu. Tunjukkan aja Zuma, jangan congor. Saya nggak mau congor, tunjukkan Zuma. Tenangkan makhluk halus yang ada dalam tubuhmu. Tenangkan. Zuma, jangan mute. Takut, Oke, takut. yang lain diam biar saya Tunjukkan dengan siapa Yohanes yang asli. sebelum Di mana dia yang pingsan. asli? Di mana yang Ah. asli? Di mana? Di mana? Yang asli Di mana datang di tertulis ini yang asli. Di mana? yang Di mana? Gini Bang Yohanes, kasih. Di mana? Iya, Di Bang mana? Yohanes. Di mana yang asli Brother. Zuma sekarang? Brother. Anda Asli bertanya Zuma. tapi Anda tidak Di memberikan mana? saya Di ruang mana untuk yang menjawab. asli? Di mana Zuma, dong? Zuma congor. Coba congor, Yohanes, congor. coba satu-satu Yohanes Zuma bentar. congor. Nanti Anda bertanya Bang Suma tapi Anda ini tidak- Zuma congor. kasih jawabannya Zuma katanya ini. Coba congor. diam dulu Yohanes bentar. Jadi Anda yang berikan Bang- pertanyaan. Bang Suma mau kasih jawabannya ini loh. Tunggu aja, tunggu, Yang asli tunggu. yang mana? Ya, diam ya, Yang saya asli jawab ya. mana? Diam saya jawab ya. Nah, di Al-Quran sebelum kelahiran sosok ini, makhluk suci ini, malaikat atau Roh Kudus lebih awal datang kepada ibunya. Mana bukti? Innama Malaikat, ana rasulu rabbik liahabalaki gulaman zakiya. Susah Anda ini. Anda bertanya tentang buku kimia, sementara menghitung pun Anda nggak bisa. Jadi apa yang terjadi? Mulut pindah ke pantat, pantat pindah ke wajah. Ngomong plak 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 plak, yang keluar kentut semua. Yang celaka Boleh Anda nggak sendiri. ada datanya bang, ditampilkan datanya biar kami juga tahu kalau benar-benar ada datanya bang. Surah Maryam tentang berbicara mengenai nabi yang lahir tanpa ayah. Surah Maryam ayat 19. Roh Kudus berkata, innama ana rasulu rabbik liahabalaki gulaman zakiya. Wahai Maryam, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu tentang lahirnya seorang manusia berjenis kelamin laki-laki, derajatnya suci. Itu Al-Quran. Lalu kemudian Jibril dalam hal ini setelah berucap seperti itu, ibu daripada Nabi Isa menjawab, qalat anna yakunu li gulam walam yamsasni basyaru walam aku bagia, kata beliau. Bagaimana mungkin aku memiliki anak laki-laki, wahai Roh Kudus, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku ini bukan seorang pezina. Roh Kudus menjawab, kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Roh Kudus menjawab, demikian yang dikehendaki oleh Tuhanmu.
Tuhanmu berkata, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikan satu tanda kebesaran bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah satu urusan yang sudah saya putuskan. Itu kata Allah. Maka apa yang terjadi singkatnya? Fahamalatsu fantabasat bihi makanan qadsiya. Maka mengandunglah Maryam, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu di tempat yang jauh. Itu yang terjadi. Itu yang disimpulkan oleh Al-Quranul Karim. Sampai pada masa dia lahir, berlanjut masa, beliau lahir kemudian, lalu ibunya membawanya di tengah-tengah umatnya dalam keadaan masih bayi. Orang-orang Yahudi menuduh, wahai kamu saudara perempuan Harun, kenapa engkau berzina? Bapakmu orang baik, ibumu orang baik, kenapa kamu berzina? Kata orang-orang Yahudi. Salam. Kemudian orang Yahudinya diminta oleh ibunya, kalau kamu menuduh saya berzina, kau tanya sendiri, anakku ini siapa? Lalu anak ini berbicara, Inni Abdullah, wahai kau orang Yahudi yang menuduh ibuku sebagai pesina. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba, Allah memberiku ketetapan. Wa ja'alani nabiyan, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Nah itu. Jadi Al-Quran membela ibunya yang dituduh sebagai pesina, tapi kalau Bible tidak membela ibunya. Nah itu yang pertama. Jadi kalau yang asli ini yang asli. Ketika dia datang di kabur, beta akan tanggapi semua itu. Oke. Kristen ini kan bukan Yahudi. Kalian sebenarnya tidak punya hak berbicara tentang nabi tersebut. Kalian itu penumpang gelap. Oke. Jadi Kalian gini, itu Bang Suma. penumpang gelap. Ini sebenarnya Kalian sudah itu berapa? penumpang gelap dari barat kalian itu. Tidak ada Iya, hubungannya dengan kenabian. Oke, Silakan. oke. Jadi gini Bang Suma, sudah berapa kali dan sering didiskusikan tentang Nabi Isa, yang katanya Nabi Isa itu diangkat hidup-hidup, benar gak? Ya, saudara-saudara Islam meyakini bahwa Nabi Isa itu diangkat hidup-hidup dalam Quran. Ya. Tetapi yang jadi pertanyaanku dari dulu sampai sekarang, ya, apakah Al-Quran ini bertentangan dengan ayat dan ada dalil dengan dalil yang lain di dalam Al-Quran? Ataukah apakah Al-Quran ini bisa menjelaskan apa yang tertulis dalam Al-Quran? Yang katanya, yang katanya Quran ini penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kalau seumpamanya benar, ya, seumpamanya benar tidak bertentangan, berarti Al-Quran ini bisa menjelaskan tentang suratnya Maryam 33-34. Saya mau tanya sama Bang Suma, apakah hal ini yang tertulis dalam Maryam 33-34 bahwa Nabi Isa itu ya dilahirkan dan wafat dan dibangkitkan naik ke surga. Nah, apakah hal ini sudah terjadi atau belum terjadi menurut Al-Quran? Silakan Bang Zuma jawab. Pakai dalil kalau boleh dalam Al-Quran. Silakan. Oke, baik. Zalika Isa bin Maryam qaulul haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Nabi Isa putra Maryam yang menyatakan perkataan yang benar, yang orang Yahudi pada masa itu ragukan kebenarannya. Apa kata beliau? Wassalamu alayya yawma ulid wa yawma amut wa yawma ub'atu hayya. Dan ini pada masa bayi dia berbicara, masih dalam ayunan. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Pada masa bayi berbicara, Anda tidak percaya daripada masa bayi dia sudah jadi Tuhan? Diam dulu Bang. Diam dulu. Jangan Anda katakan nanti dia jadi Tuhan setelah dia dewasa ya. Ketika bayi dia bukan Tuhan sampai dia bisu nggak bisa bicara. Wassalamu alayya. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada masa aku dilahirkan. Satu, sudah terjadi. Pada hari aku diwafatkan belum terjadi, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nabi Isa alaihi salam sekarang ini itu masih hidup. Dia belum mati. Dia masih hidup. Makanya wafat itu akar katanya tawafaitani itu bisa dari akar kata wafi aufa. Artinya memelihara atau diistirahatkan dengan tidur.
Jadi wafat itu bisa diartikan tidur. Contoh, Anda lihat di dalam Al-Quranul Karim, kata yang sama, Al-Ma'idah ayat 117. Di situ jelas ada kata itu muncul. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani. Tuh, wafat. Tapi ternyata yang dimaksud di sana itu bisa diartikan diistirahatkan dan seterusnya. Untuk pendalaman materi, baca di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 60. Di situ kita lihat kata yang sama. Baca pelan-pelan terjemahannya, Anda akan sampai pada simpul kebenarannya. Wa huwallati yatawaffakum bil-lail. Dan dialah yang menidurkan. Kenapa tidak dikatakan dan dialah yang mematikan kamu pada malam hari? Lalu menghidupkan lagi pada siang hari. Kenapa enggak dibilang menghidupkan, mematikan, tapi ditidurkan? Wa huwallati yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dialah yang menidurkan kamu pada malam hari. Tapi wafat kok tidur? Artinya wafat itu tidur boleh, memelihara, direfresh kembali boleh. Nabi Isa hari ini itu diistirahatkan. Makanya di dalam Al-Quran ketika ditanya oleh Allah, ma qultu lahum illa ma amartani bi, aku tidak pernah mengatakan kepada orang Kristen, orang-orang Nasara, orang-orang jahil, orang-orang zalim, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa itu? Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi terhadap murid-muridku, pengikutku, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Falamma, maka tatkala tawaffaitani, engkau mengistirahatkan aku, kunta antar raqiba alaihim, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ini dalil, Bung. Oke. Jadi gini Bang Suma, yang aku minta tadi dan Silakan. yang aku tanyakan tadi, wafat itu kan meninggal ya, atau taruhlah Bang Suma bilang tidur ya. Tapi sekarang Nabi Isa itu katanya hidup. Ya. Oke. Nabi Isa sekarang ya semua orang juga tahu Yesus itu hidup, kalau mau disamakan Isa dengan Yesus ya. Yang kutanyakan, hal ini sudah terjadi atau belum? Bang Suma menjawab tadi, mungkin ini belum terjadi kalau salah saya dengar ya. Dan Saat itu, sekarang ya, ini, ya, itu sudah terjadi. Beliau diistirahatkan. Oke. Oh, sekarang Nanti dia dibangunkan kembali ketika dia diturunkan pada fase kedua. Dia akan turun. Jadi yang jelas yang mana Bang Suma? Sudah diwafatkan atau belum? Tadi katanya masih hidup. Ah, sekarang diwafatkan. Sekarang diwafatkan. Artinya ditidurkan begitu Bang Suma. Ditidurkan. Oke. Ditidurkan. Tapi mati Yang dalam keadaan terpisahnya jasad dan ruh itu belum. Karena dia masih tidur, belum terpisah antara jasad dan roh. Bos, Tapi yang luruskan dulu semua. Aduh. Oke, enggak apa-apa. Jadi gini Bang Suma. Jadi sekarang Nabi Isa itu akan datang lagi untuk dia mati begitu. Ya. Yes, Menurut Bang Suma. betul. Oke. Ya, dia akan turun. Dia akan turun ke atas muka bumi sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat. Lalu setelah tugasnya selesai menghancurkan konsep Trinitas, maka dia akan diwafatkan, meninggal dalam keadaan yang asli, meninggal yang sebenarnya. Jadi gini Bang Suma. Terpisahnya jasad dan roh. Iya, jadi Bang Suma selalu yang saya dengarkan sama teman-teman muslim, mungkin juga dari mulutnya Bang Suma dulu mengatakan bahwa Nabi Isa itu akan datang tugasnya untuk membunuh babi dan mematahkan salib dan juga membunuh Dajjal. Benar gak begitu Bang Suma? Pernah itu dikatakan dari Bang Suma? Oke, sekarang saya minta pertanggungjawabnya dari Bang Suma. Kira-kira di mana tertulisnya di dalam Al-Quran Nabi Isa itu akan membunuh babi dan mematahkan salib dan Dajjal dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran dalam hadits dikatakan. Di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara terinci. Dalam hadits dikatakan dia datang mematahkan salib. Berarti gini Bang Suma, kalau nggak ada tertulis dalam dalil, Bos. Bentar, kalau nggak ada tertulis di dalam Al-Quran, apakah bisa dijelaskan di dalam hadis? Nah, silakan Bang Suma. Kenapa? Jadi kalau nggak ada tertulis di dalam Al-Quran, apakah hadis bisa menjelaskan tentang itu? Kalau jelas tidak ada dasarnya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Wasallam memiliki tugas kemudian untuk menjabarkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang terkait dengan apa yang ada terhadap Nabi Isa dan pembangkang-pembangkangnya. Kalian ini kan Oke. pembangkang dari Nabi Isa. Oke. Maka Gini, beliau Bang datang untuk meluruskan ajarannya yang dipelintir sehingga lahir Kristen. Iya, Bang Itu, Suma gini Bang Suma. Yang saya paham, Ya. yang selalu dengar sama teman-teman muslim, apa yang terus dalam Quran itu dijelaskan dalam hadis. Sedangkan saya Ya. minta ini, apakah yang Nabi Isa datang ke dunia ini membunuh babi dan mematahkan salib ada tertulis di dalam Al-Quran kah? Sehingga Di dalam hadis bisa menjelaskan. Al-Quran, Tidak ada. Anda kencang kali bertanya. Nanti giliran saya bertanya, jangan sampai Anda tidur. Di Iya, dalam iya, nggak Al-Quran dikatakan, wa immin ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qablal mauti. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa nanti menjelang kematiannya. Seluruh ahli kitab dan orang-orang zalim yang hidup di tengah-tengah mereka, ketika Nabi Isa alaihi salam itu datang, akan beriman kepadanya. Dengan kata lain, meninggalkan salib, meninggalkan trinitas, meninggalkan makan babi, beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Itu yang diterangkan dalam Iya. Al-Quran dan dijabarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kutanya Bang Suma, apakah ada tertulis di dalam Al-Quran Nabi Isa itu datang membunuh babi dan mematahkan salib? Lah Sehingga ini sudah hadis- jelas ini. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mauti. Di mana di situ tertulis membunuh babi dan mematahkan salib, supaya Kalau kita teredukasi juga yang nggak tahu. dengar dulu Bung, dengar dulu. Orang-orang yang mengaku dirinya orang Farisi, yang mengaku mereka pengikut ahli kitab, yaitu Kristen, benar enggak dia itu tidak beriman kepada Nabi Isa? Jawab dulu. Beriman enggak kalian kepada Nabi Isa? Tidak kan? Nah, Al-Quran mengatakan kalian tak beriman, yang kalian imani adalah yang palsu, sehingga kalian percaya kepada salib, makan babi, menyembah berhala dan seterusnya. Ketika Nabi Isa benar-benar turun untuk yang kedua kalinya, barulah para ahli kitab, orang-orang kafir laknatullah ini beriman. Wah, ternyata Islam betul. Gini Ini dalilnya. Bang Suma, Maka dari tadi maka salib kutanya- ditinggal. Bentar Bang Suma. Salib Dari- ditinggal. Iya, dari tadi yang kutanyakan, Bang Suma tidak jawab pakai dalil. Seharusnya yang katanya Quran ini Ini apa? penyempurna dari An-Nisa ini apa? kitab-kitab. Bentar. An-Nisa ini Alkitab apa? itu An-Nisa yang penyempurna. kubacakan ini apa? Iya, bentar. An-Nisa yang Al-Quran kubacakan ini apa? penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, dia bisa menjelaskan apa yang ada dinarasikan oleh Bang Saya Suma. sudah menjelaskan. Iya, di mana? Masya Allah. Saya di sudah mana? menjelaskan. Bentar. Ini dalilnya. Di mana- Dengarkan. di mana Al-Quran? Dengarkan. Jangan di mute. Ini sudah dijelaskan. Wa in min ahlil kitab. Bos. Astagfirullahalazim. Inilah kalau Anda itu menyembah Lucifer, otak nggak berfungsi. Orang Sabar. ahli kitab semuanya tak ada satupun yang tidak beriman kepada Nabi Isa. Oke. Kalau sudah beriman kepada Nabi Isa, berarti meninggalkan gereja, meninggalkan salib, meninggalkan babi. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Aduh, dari mana sih? Dengar. Udah, turunkan monyet ini, turunkan. Saya nggak suka orang yang bodoh tapi sok tahu. Turun. Kau ke gereja seperti biasa, jilat pantat pendeta biar otakmu tetap berkarat. Bagaimana mungkin? Maksudnya kenapa kau Bagaimana bicara mungkin? sampai begitu? Bagaimana mungkin ada Kristen beriman kepada Nabi Isa tapi masih makan babi? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada orang Kristen beriman kepada Nabi Isa tapi menyembah Nabi Isa, menyembah Yesus? Bagaimana mungkin orang Kristen beriman kepada Nabi Isa tapi masih percaya kepada penyaliban? Dengan kata beriman kepada Nabi Isa, itu sudah mematahkan salib, menghancurkan makan babi, menghancurkan Dajjal. Kok nggak ada otaknya orang-orang ini? Beriman kepada Nabi Isa berarti tidak makan babi sudah. Beriman kepada Nabi Isa berarti tidak percaya salib sudah. Beriman kepada Nabi Isa berarti tidak ada lagi si mata satu, yaitu Kristen.
Kristen itu kan makhluk bermata satu. Kristen itu kenapa bermata satu? Karena cuma mata yang di muka yang berfungsi, tapi mata yang di kalbu hati tidak berfungsi. Itulah makanya dikatakan Kristen umat dajjal, umat bermata satu. Fi qulubihim marad fasadahumullahu marad summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Itu Kristen, makhluk bermata satu alias dajjal alias antikristus. Itulah Kristen. Anda mau mencoba membahas Quran, otak Anda cuma otak udang. Untuk membahas Al-Quran harus otak manusia. Sudah kutunjukkan Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Itu kunci mematahkan salib, menghancurkan babi, mematahkan dajjal. Tuh Quran. Orang beriman, ahli Torah beriman, ahli kitab beriman, orang zalim beriman. Masih kurang apa lagi? Anda minta Nabi Isa turun mengatakan itu hadits. Diterangkan tentang hadits pun Anda nggak paham. Seperti itu loh. Nah sekarang saya balik nanya, ada nggak di antara kalian yang bisa menunjukkan kepada saya makhluk halus atau makhluk penyesat yang menjadi penggenapan dari nubuatan Yesus yang mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku? Ada nggak selain daripada sembahan kalian yang berbentuk cahaya yang datang kepada Paulus itu? Ada nggak? Ada nggak? Bang Suma, saya boleh tanya nggak? Oke. Yesus palsu kan pernah datang tuh kepada Paulus. Yesus palsu pernah datang kepada Ananias. Yesus palsu pernah datang kepada penulis kitab di Pulau Patmos. Yesus palsu semuanya ada di gereja. Yesus palsu semua ada dalam hati kalian. Tergenapi enggak apa yang dikatakan oleh Yesus? Yang di Quran itu bukan Yesus palsu, Bang Suma, yang di Quran. Oh, tidak ada hubungannya dengan kalian dengan Al-Quran. Nabi Isa kami itu nabi untuk Bani Israel, bukan nabi untuk Kristen. Yang untuk Kristen itu Yesus palsu yang ada di Pulau Patmos. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu Yesus palsu itu. Sekarang kau tunjukkan kepada saya Kristen siapapun di sini yang kuat argumentasinya tapi berdata. Ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias, Mesias ini Yesus, Mesias palsu di dalam Matius 24 nomor 24. Tunjukkan di mana pernah muncul setelah Yesus naik ke langit muncul makhluk mengaku Yesus. Itu di mana? Di Hindu, di Buddha, di Islam atau di Kristen? Jawab. Ya, Matius 24 itu kan Yesus memberitakan tentang kedatangannya yang kedua kalinya. Nah, di Islam juga kan percaya bahwa akan ada Nabi Isa yang datang di akhir zaman. Nah, itu Yesus palsu tuh ya. Nggak nyambung. Mengaku turun ke Damaskus, kemudian ngaku sebagai Yesus bunuh babi, mengatakan salib. Nggak nyambung. Karena Yesus asli nggak pernah mematakan salib, membunuh babi. Tidak nyambung. Murid-muridnya berkata bahwa Yesus mematakan salib. Tidak nyambung. Ya, dibacakan aja Matius 24. Tidak nyambung. Tidak nyambung. Baca mulai dari Matius 24 nomor 15 sampai nomor 26. Baca. Berani nggak kau baca? Berani nggak? Dari awal Jo. Iya, berani nggak kau baca? Ya baca dari kan satu perikop kan? Kalau berani kan dari awal seharusnya, bukan dari 20. Berani enggak? Bukan 15. Enggak. Satu perikop Kenapa aja yang awal? terkait. Itu hanya caramu melarikan diri. Kalau Kau baca dari nomor 15. Satu perikop iya. kamu baca. Kenapa Kepanjangan ente. Kenapa kamu harus meninggalkan perikop yang membahas tentang Mesias palsu? Kenapa? Kamu takut? Lah, kok saya Kamu takut? ya? Kamu takut? Bukan takut, ini kan satu perikop. Ya sudah, kamu masuk ke titik apa yang dibahas kitabmu terkait dengan Mesias palsu alias Yesus palsu. Nah, Kenapa nggak berani? Tadi kan saya udah jawab, Mesias palsu kan Isa Al-Masih. Ya sekarang buktikan aja dulu. Jelas ya. Tidak ada hubungannya. Tak ada hubungannya Nabi Isa dengan Mesias yang diceritakan. Dia akan mematakan salib. Apakah Yesus pernah bilang dia akan mematakan salib, membunuh babi? Yes, betul. Di mana ayatnya Yesus pernah ngomong gitu? Jangan pakai karangan Matius Muhammad. 7 nomor 22 sampai 23. Matius 7. Nomor 22 sampai 23. Itu nggak ada. Jangan. Kau buktikan di sana sekarang. Kau baca sekarang itu.
Oke, Baca saya sekarang. baca. Kalau nggak ada Baca. berarti kau nipu ya. Oke. Kalau nggak ada berarti nipu. Silakan, silakan, Ya? Oke, silakan. Matius Kau berapa? baca. Matius berapa? Matius 7 nomor 22 sampai 23 lah bonyok. 22. Nggak ada nih, nah ini ngarang aja nih. Oh, cepat Bacua, saja nih. Aku bisa menjawab sendiri. bacua. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Ah. Tuhan. Nah, nggak ada nih, nggak ada nih. Bacua, Berarti kan bacua. ngarang. Nggak ada babi, Bacua. nggak mematahkan salib, nggak membunuh babi di Baca, sini. baca. Selesaikan Nggak sampai ada, kau tuntas. ngarang aja. Baca, Ini saya baca dulu, screening, baca nggak dulu. ada. Baca. Kalau kau tidak sanggup, kau ke Pertanyaan gereja saya, seperti biasa. Yesus membunuh Seperti babi, biasa. mematahkan salib loh. Seperti biasa. Di situ Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Kalian itu siapa? Pemakan babi, penyembah Yesus, lambang salib, ngusir setan. Itu semuanya tuh diusir. Itu sama halnya mematahkan salib, babi, dajjal, mengusir dajjal, manusia bermata satu. Makanya belajar pakai otak dipakai. Jangan kau pakai kepala mencongmu itu yang gundul tapi nggak dipakai isinya. Ya, kau pakai itu. Yesus menubuatkan akan datang Mesias. Mesias itu apa? Yesus. Percaya enggak Mesias itu Yesus? Ya. Percaya enggak Yesus Mesias? Ya. Kalau Mesias palsu berarti apa maksudnya? Yesus palsu. Nah, Yesus berkata akan muncul Yesus palsu. Ayo. Yang datang kepada Paulus mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Palsu, palsu. Itu siapa? Itu Yesus mana itu yang datang? Bukankah Yesus sudah ada di langit? Kok tiba-tiba muncul ada yang ngaku Yesus? Yang di Pulau Patmos lagi. Akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang. Itu siapa? Saya. Itu siapa itu? Itu siapa yang ngaku-ngaku bintang timur itu siapa? Ya, silakan kau jelaskan siapa yang mengaku bintang timur, mengaku Yesus, dia tunas Daud itu siapa? Sementara Yesus sudah ada di langit. Itu siapa? Silakan. Sebenarnya Halo. Om Ya, Suma oke, izin dulu satu-satu. Bang King Halo, Alex, halo. pikirannya coba kasih dulu Bang Yonis ya. Silakan Bang Yonis, jelaskan Bang Yonis. Halo. paksa disalahkan dari tadi. Halo. Halo Bang Zuma, terlalu banyak Halo. mulut moncong lu. Cuman satu Jelaskan mulut. kitab seenak jidatmu. Makanya kalau pelajari Bible itu jangan hanya mencari kesalahannya, ya. Kau jual-jual suara, bahas-bahas Kristen, bahas aja agamamu sendiri, Mas. Jelaskan Nangis Alkitab itu bukan saja di sini. salah. Ya sudah kau Bahasa jelaskan buruknya ke kayak saya. apa? Kau jelaskan Apa? ke saya. Yesus Apa? berkata Jelaskan apa? akan muncul Yesus palsu. Cuma kau itu biar Tuhan sendiri yang jelaskan, kau tidak dengar. Karena kau otakmu itu tertutup kayak iblis. Gitu. Ya sudah kau jelaskan kepada Sudah saya coba. banyak yang jelaskan, tapi kau nggak dengar. Karena apa? Kamu, Otakmu itu hanya saya mau mencari kau yang kesalahan. jelaskan ke saya. Coba kau jelaskan. Yesus palsu yang dimaksud Yesus asli itu yang mana? Yesus dalam Lukas 21:8 akan muncul Yesus palsu memakai namaku dan berkata akulah dia. Itu yang mana? Yesus palsu yang dimaksud itu yang mana? Jawab. Meow. Meow. Itu siapa yang mengaku bintang timur itu? Akulah Yesus, tunas Daud, sang bintang timur gilang gemilang, yang akan merampas isi kepala, karisteng dan hatinya akan kumakan.
sampai mereka tidak akan bisa membedakan antara manusia dan Tuhan. Bahkan mereka tidak akan bisa membedakan antara Tuhannya dan setan. Setan adalah roh, sembahan Kristen juga adalah roh. Bagaimana bisa membedakannya? Jawab. Silakan Pak Yonis, silakan. Yonis. Pakai sinden dulu Bang Zuma, sinden tadi tuh keren loh. Hah? Sinden, Tunggu dia sinden. nanti, dia ngomong dulu baru kita kasih sinden dia. Yonis, aku cinta, kamu cinta, buatan Indonesia. Biblos jadi Alkitab, itu adalah nama palsu. Teos jadi Allah, juga nama palsu. Isa jadi Yesus, juga palsu. Gorila jadi resmi, juga palsu. Separuh dari penduduk Indonesia manusia-manusia palsu, dikasih Kasihan, otak Zuma. tapi berbicara pakai isi tumit. Kalau kau berbicara isi tanah, bukan isi bumi. Ini kan masih isi bumi. Kalau lu isi tanah, nggak jelas. Menjelaskan saja. Kau ini nanti Tuhan sendiri yang jelaskan baru kau percaya. Karena itu otakmu itu kan sudah ditutupi dengan tanah. Loh. Nah, itu sudah dibuat di Alkitab. Kau ini kan keledai. Iya. Namanya Bible diganti jadi Alkitab biar seperti Islam sikit. Gimana? Seperti Islam. Al-Quran diturunkan tidak ada bukti, tidak ada yang jadi Bible, kepanjangannya bimbingan Belanda. diturunkan di dalam buah, nggak ada saksi dipercaya. Gimana itu? Itu aja. Bibel artinya buku. Bibel Alkitab itu apa, buku? artinya Alkitab apa? buku, bukan Alkitab. Nah, terus Quran apa? Quran apa namanya? Cuma Kenapa namanya? menangis? Woi. Tak ada hubungannya. Woi. Al-Qurannya Al-Quran, yang bermasalah Bibel. Kenapa jadi Alkitab? Cuma kau katakan dia bentuk buku. Terus Quran itu apa? Saudara, bahas aja. Kenapa Yesus menubuatkan munculnya Yesus palsu? Kenapa? Karena sudah tahu akan muncul Yesus palsu seperti kau ini salah satunya. mengerti? Bagus. Kau ini seperti kau ini. Nah, kau ini Yesus kan palsu, kau ini. berarti bukan Yesus. Nah sekarang coba kau buktikan yang datang di pulau, buktikan yang datang di pulau Patmos itu adalah Yesus. Buktikan. Benarkah itu anak Maria? Jawab. Silakan. Saya tunggu 2 tahun 6 bulan. Silakan. Buktikan ke saya yang datang di pulau Patmos itu adalah anaknya Maria. Silakan. Kenapa anda jelas? Loh. Ya buktikan bahwa yang datang di pulau Patmos yang mengaku akulah Yesus bintang timur. Coba saya kasih kamu waktu 2 tahun 6 bulan, jelaskan ke saya di sini
yang datang di Pulau Patmos mengajarkan akulah Alfa Omega, akulah. Itu betul-betul adalah anak Maria. Coba kau buktikan ke saya, silakan. Saya tunggu 2 tahun 6 bulan, silakan. Kau ini biar saya jelaskan juga kau tidak ngerti. Ya, Nanti itu kau kan bilang bohong, berarti- bohong. Enggak, saya mau dengar aja. Kau buktikan aja dulu. Itu sudah ditutup. Buktikan dulu. Yang dijelaskan kau nggak dengar. Makanya kau itu Buktikan nanti aja Tuhan sendiri dulu. yang datang menjelaskan. Semua aku datang baru kau percaya. Kalau sesama manusia kau ini nggak percaya. Sudah banyak dijelaskan buktinya kan kamu nggak percaya. Jadi kau ini nanti Buktikan malaikat dong, atau langsung buktikan. Tuhan langsung datang. Udah Buktikan, baru kau percaya. buktikan, cu. Jadi nggak ada gunanya. Buktikan. Nggak ada gunanya kau bahas-bahas itu. Buktikan dong, buktikan guys. Buktikan yuk, buktikan. Jangan Buktikan yuk. sampai disendenin lagi Bang Yonis. Buktikan dulu Bang Yonis. Ya. Nggak ada gunanya saya mau buktikan. Biar mau dibuktikan juga dia nggak percaya. Sudah banyak kan yang buktikan tapi dia nggak percaya. Karena apa? Otaknya itu sudah ditutupi dengan tanah. Cepatlah, Oke? buktikan. Baik. Alamak. Kenapa ini hari apa? Mana buktinya? Kita tunggu buktinya. Ada nggak? Robin Pardede buktikan Robin. Waduh. Waduh, ini lagi jualan ini. Nanti dulu ya, itu resmi. Robin Pardede, silakan dijelaskan Bang Yeki. Ada yang mau ditanyakan Bang Yeki, silakan. Sebenarnya nggak ada bang. Aku cuma sukanya yang bicara fakta dan nyata aja. Menurut Anda, gimana tadi tanggapannya Anda tentang dialog Bang Zuma sampai kabur semua, termasuk pendetanya pun kabur tadi. Kalau Gimana? secara pendapat, kalau dari mengambil sebuah kesimpulan, kebenaran tentunya nampaknya lebih kebesaran kepada Islam itu sendiri. Oke, entar ya. Terima kasih Bang Yeki ya. Saya sembari menaikkan teman-teman Kristen yang masih waras bisa naik kembali. Di mute dulu Bang Yeki ya. Oke. Nah, ini lagi yang naik. Silakan yang Kristen ya. Daftar yang Kristen. Ini semua slot disiapkan untuk Kristen. Bang Zuma ini lagi pengen diskusi sama teman-teman Kristen. Ganti pendeta ya. Tadi pendetanya turun jadi Kristen semua lah yang naik, silakan. Robin Pardede di mute dulu. Bang Mangrove silakan Bang Mangrove, bisa dibuktikan bahwa yang ditemui oleh Yohanes di Pulau Patmos itu adalah Yesus asli, bukan Yesus palsu. Silakan Bang Mangrove. Saya bilang asli. Kalau palsu bagaimana bisa Silakan Bang Zuma ditunjukkan. buktikan? Silakan ditunjukkan brother, silakan. Tunjukkan bukti maksudnya gimana Dibuktikan ya, orangnya. dibuktikan bahwa ternyata itu adalah Yesus asli, bukan Yesus palsu. Silakan. Ya itu kan dengar dari Rasul Paulus kan mengatakan hal demikian, bahwa itu pun dibenarkan sama Alkitab. Kamu bilang palsu, Maksudnya? semuanya palsu, bagaimana Anda bisa bertanya semuanya kalau nggak dijelasin? Enggak, Bung. Kan Yesus yang mengatakan akan muncul penyesat memakai nama Yesus. Ya, Apakah Anda percaya? Percaya enggak? saya percaya. Oke. Setelah Yesus terangkat ke langit, ada enggak makhluk mengaku Yesus? Ya itu memang benar, karena Yesus Allah sendiri yang mengatakan hal demikian. Enggak, saya belum menerima jawaban dari saudara. Ya betul. Ada enggak makhluk yang mengaku Yesus, Bang, setelah Yesus terangkat ke langit? Ada. Yang mana itu? Ya yang Paulus, Yang mana itu salah satunya? yang menampakkan diri sama Itu Anda. Paulus. Tuh. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Anda sudah mengetahuinya berarti. Setelah makhluk mengaku Yesus ini mendatangi Paulus, keadaan Paulus apakah semakin baik? Ya justru itu, dari situ semakin baik.
Kalau Anda mengatakan sebentar, dari yang buruk menjadi lebih baik sampai sekarang. Jadi kami itu jemaat-jemaat Paulus. Baik. Kalau Anda mengatakan Paulus jauh lebih baik, Paulus sebelum kemudian dia menerima pengakuan makhluk tersebut, Paulus menyembah siapa? Ya sekarang langsung menyembah bahwa Kristus itu benar, mati di kayu salib. Saya tanya dulu Bang. Sebelum makhluk itu datang kepada dirinya, dia menyembah kepada siapa? Itu dulu. Ya, dia kan pemberontak maksudnya. Enggak. Pada saat dia jadi murid Gamaliel, dia itu menyembah kepada siapa? Ya mungkin dia orang apa namanya Farisi kan. Jadi gimana ya? Orang Farisi menyembah kepada siapa? Dia menyembah Taurat Allah yang Esa itu. Setelah dia menerima pengakuan makhluk ngaku Yesus itu, dia ajak orang menyembah kepada siapa? Ya justru itulah Bang Suma. Ini dia masalahnya di situ. Gak masalah. Setelah dia menerima pengakuan makhluk tersebut, beliau dan orang-orang diajaknya menyembah kepada siapa? Ya kepada Yesus Sang Kristus. Itu dia. Yesus itu sendiri. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya. Kena di sini. Awas. Menyembah kepada siapa? Kepada Yesus. Menyembah kepada anak Maria. Yes, di mana itu? Ya seluruh Injil menceritakan tentang Sang Yesus mengajarkan murid. Yohanes 8 ayat 12. Ya, Yesus mengajarkan menyembah kepada Elohim, betul? Iya, betul. Paulus mengajarkan menyembah kepada Yesus, betul? Betul. Sebelum dia bertemu dengan makhluk, sebelum dia mengaku bertemu dengan makhluk bernama Yesus, ya, dia Paulus jauh dari hukum Taurat itu, Bang Juma. Paulus sebelum bertemu dengan makhluk yang mengaku Yesus, Paulus taat Taurat, betul? Betul. Sekarang Bang Juma bertanya saya, tapi Bang Juma setelah dia bertemu dengan makhluk mengaku Yesus, apakah dia masih taat kepada hukum Tuhan Taurat? Justru itu tuh hukum Taurat, dia mengatakan bahwa itu, Paulus sendiri mengatakan bahwa hukum Taurat tidak menyelamatkan manusia. Semua itu ternyata sia-sia. Ini dia. Bagaimana cara orang Yahudi selamat? Taat kepada hukum Taurat. Sampai sekarang Yahudi pun dinubuatkan. Mereka tidak taat kepada hukum Taurat. Hukum Taurat itu sempurna. Ulangan 4 jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Orang-orang Yahudi itu haram hukumnya mengurangi hukum Taurat. Catat. Tapi setelah Paulus ini adalah ahli Taurat, bertemu dengan makhluk halus mengaku Yesus, apa yang terjadi? Dia hancurkan semua perintah-perintah Tuhan yang ada dalam hukum Taurat. Betul atau betul? Nah, sekarang Anda harus bedakan hukum sipil yang mana. Betul atau betul? Ya memang betul. Saya tanya dulu. Masalahnya hukum betul. Jadi dia berselaras dengan Yesus Kristus. Betul. Berarti Paulus setelah bertemu dengan makhluk yang mengaku Yesus, dia menjadi penyesat yang sangat luar biasa. Tuhan diajarkan menjadi manusia, Tuhan diajarkan menjadi mayat, Tuhan diajarkan hidup kembali setelah mati 3 hari dan seterusnya. Dia mengajarkan Tuhan datang mati terkutuk di atas tiang salib. Itulah akibat percaya kepada makhluk penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus yang bernama Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah itu dia. Itu bukan anak Maria. Itulah sang Mesias palsu yang Yesus nubuatkan. Yang mana Yesus mengatakan dia akan menyesatkan banyak orang. Dia akan melakukan mujizat. Saya tadi kok di-muting. Itu fakta. Itu fakta. Jadi kesimpulan. Jadi kesimpulan dulu. Tunggu. Kesimpulannya, Paulus sedang menggenapi apa yang Yesus nubuatkan tentang adanya antikristus yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, sehingga penyesat ini justru mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri.
Ini Saya boleh akibat dari moderasi. penyesat. Saya ambil kesimpulannya saya ya, Bang Juma ya. Silakan. Kan oke, Bang Juma. Paulus sebelumnya dia pemberontak pembunuh. Setelah dia mengenal Kristus, dia berputar 180 derajat Celcius. Oke. Bahwa dia ikut sempurna. Sebentar. Oke. Bahwa dia akui Silakan. bahwa ternyata yang mati di kayu salib itu ternyata Sang Allah, Sang Kristus itu sendiri, Mesias itu sendiri. Mampus. Bang Juma bilang apa? Bang Juma bilang apa? Bang Juma, jadi maksudnya Paulus itu jadi seperti Bang Juma sekarang. Kalau nggak kenal Kristus, ya semua manusia itu seperti Juma, nggak kenal Kristus. Bagaimana Anda bisa selamat? Ingat bahwa keselamatan itu hanya dalam Kristus, Yesus Kristus itu sendiri. Oke. Dan itu bukti ada apa adanya, bukan buat-buat ya. Oke. Bukan berarti Sebelum hanya sabar. gara-gara followernya banyak, terus gini. Sabar. Sebelum Paulus bertemu dengan makhluk halus ngaku Yesus, Paulus membunuh jasad. Tapi setelah Paulus bertemu dengan makhluk halus ngaku Yesus, Paulus membunuh akal. Lebih kejam mana membunuh jasad daripada membunuh akal? Anda nggak tahu bahwa Paulus Kutanya dulu Anda. Saya naik saya sendiri loh, nggak boleh. Saudara, Anda pilih mana, jasad Anda yang dibunuh atau akal Anda yang dibunuh? Jasad saya yang dibunuh. Ayo. Lebih baik mati jasad daripada mati akal. Betul? Mati jasad karena semua harus terjadi. Demikian. Lebih baik mati jasad daripada mati akal. Betul? Yes, itu iman Kristen, betul. Faktanya Paulus mematikan akal semua orang Kristen. Itu fakta. Loh, bukan Paulus toh, kamu tahu ya ini Paulus membunuh dan menghilangkan akal sehat orang Kristen. Kamu paham? Bang Juma, kamu tahu Pak ini Polikarpus, kamu tahu nggak dibunuh hidup-hidup karena mempertahankan Kristus. Paulus sebelum bertemu dengan makhluk halus ngaku Yesus, dia membunuh jasad. Tapi setelah mengaku bertemu dengan makhluk halus mengaku Yesus, dia mematikan akal manusia, utamanya Kristen. Betul? Nggak betul, menurut Anda itu salah jauh. Saya baca dalilnya. 1 Korintus 1 nomor 19. Aku akan menghilang. Sabar. Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan menghilangkan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Baca 1 Korintus 1 nomor 19. Apa yang dikatakan di sana? Apollomi sophia sopos sunesis ateteo. Aku akan melenyapkan kecerdasan orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. 1 Korintus 1 nomor 19. Tapi lagi-lagi Lembaga Bible Indonesia memelintir terjemahan dari original teks yang sesungguhnya. Itulah agama Anda. Paulus mematikan akal. Makanya dalam Kristen tidak boleh pakai akal ketika membahas ketuhanan Yesus. Kristen hanya boleh dengan dogma dan doktrin. Tidak boleh menggunakan akal, logika, nggak boleh. Kristen anti akal, Kristen anti logika ketika berbicara mengenai ketuhanan Yesus. Itu fakta. Jadi kesimpulan saya, sabar. Habis ini saya lemparkan ke Anda. 10 detik. Kesimpulannya, Paulus sebelum mengaku bertemu dengan Yesus, dia membunuh manusia, jasadnya dibunuh. Tapi setelah dia mengaku bertemu dengan makhluk halus yang mengaku-ngaku Yesus, Paulus membunuh akal manusia sehingga miliaran manusia tak berakal menyembah kepada Yesus palsu. Demikian. Di mana Yesus palsunya itu? Di mana Yesus palsunya itu cuma? Yesus palsu yang Anda sembah yang mengaku Alfa dan Omega. Emangnya sepicik itu? Emang sepicik itu? Isinya sepicik itu di dalam Alkitab? Enggak kan? Di dalam Alkitab itu berisi berdualitas, ya. Cara berpikirnya dualitas. Bagus ini, yang lain diam. Bagus. Terus? Sekarang ketika Anda mengatakan berdualitas, apakah Yesus menubuatkan akan munculnya Yesus palsu setelah dia terangkat ke langit? Dia menubuatkan Mesias ya. Ya, Mesias itu palsu. Mesias itu apa? Banyak.
Kayak dulu ada Oke, Rabi Mesiasnya- Akiva menyatakan berkoba itu kan dianggap sebagai Mesias. Dan masih banyak lagi. Sabar. Jangan lari kemana-mana. Lari ke dalam Nggak lari cakupan kemana-mana. pengajaran Yesus. Loh, Coba Anda saya bacakan Mesianik Lukas Judaisme. 21 nomor 8. Saya Bacakan. Mesianik Judaisme. Berarti agama baru Anda, baru sekitar tidak 200 baru. tahun. Belum Saya sampai 200 tahun agama Anda itu. Penganut Anda jalan Haderek Hashem, ya pengikutnya Anda dari agama para rasul. baru. Agama baru, Anda agama baru. Yahudi, Belum sampai. ya, dari Gak ada kisah para- Yahudi-Yahudian, gak ada Yahudian. Itu orang Kristen sendiri yang membungkus diri dengan Mesianik. Jangan ajarin saya. Saya tamat dengan Mesianik. Sekarang begini, Anda baca Lukas 21 nomor 8. Benarkah Yesus menubuatkan akan datang penyesat dengan menyamar menggunakan nama Yesus? Akulah Yesus. Betul? Betul. Weh, Betul. woi, mekanik, Mesianik. Hei, Kamu jangan ikut-ikutan Pandi. Pengkas, Mesianik, aliran baru. Dulu si Juma berbicara. Dengarkan saja. Ayo. Mesianik. Sinden beda dulu Bang Cuma, sinden. Orang-orang dalam gerakan sinkretisme keagamaan muncul dari Yudaism. Cuma kamu kayak kanak-kanak ya, nggak pantas jadi gitulah. Benar. Loh, saya disuruh sinden sama yang punya oma, gimana toh? Bukan moral, maksudnya saya kasih tahu gitu. Kamu harus punya etika, belajar nggak sih? Lah, ini kita berbicara mengenai Yahudi Mesianik yang pura-pura jadi Yahudi tapi ternyata dia adalah mekanik. Ya, etik. Maksud saya lu pernah belajar Gimana toh? etika, belajar nggak etika? Nggak ada etika. Kalau akal sudah mati, etika hancur semuanya. Kalau Cuma- Anda ingin berbicara mengenai etika, maka yang lebih utama harus digalakkan adalah keberdayaan akal. Akal tidak berdaya. Anda bicara adab. Gimana ceritanya? Anda berbicara mengenai adab, sementara Anda tak berakal. Seibarat Anda lagi mandi di kubangan sapi, habis itu Anda terima, teman-teman, kita harus setiap hari itu membersihkan diri, tidak boleh kita itu tersentuh lumpur. Nggak, lu Sementara bisa. Anda Bang ngomong Juma kayak bisa begitu, menilai diri sendiri, Anda bisa lagi nggak? baring-baring. Kemarin kan kamu tanya sama RK, sama Pak Saifuddin, di mana buat tentang Kristen di Perjanjian Lama? Itu Licik, jawab itu dulu. Islam ini memang licik. Iya, Iya. sekarang kalau jawab sama saya. Sekarang kau jawab. Mana kemudian nubuat di dalam Perjanjian Lama kitabnya Yahudi tentang karisteng? Jawab. Yeremia pasal 31 ayat 6, buka itu. Oke. Yeremia pasal 31. Kamu awali dengan 31-nya. Coba kau baca dulu. Kau buka baca Yeremia 31. 31-nya dulu. Baca 31-nya Anda baca dulu. Mundur dulu, jangan ke enamnya dulu. Gak usah, langsung ayat 6 Jangan ke enamnya aja. dulu. Kenapa? Kenapa? Enggak usah. Kenapa? Udah, Kamu malu? itu bukan Kamu titik malu? poinnya di situ, titik poinnya di situ. Kamu tidak berani kan? Begitu titik jangan poinnya kayak di situ gitu. tidak berani. Ayo. Oke, ayo, titik poin. Oke, situ. saya baca. Baca pelan-pelan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Yehuda dan Romawi. Kasihan kau ini. Kamu mau ngemis-ngemis nubuat di kitabnya orang Yahudi, tak akan mungkin. Mustahile. Karisteng haram hukumnya masuk ke dalam kota Yerusalem. Yesaya 52 nomor 1. Nggak mungkin. Jangan kau membawa-bawa kitabnya Yahudi untuk melegalkan agama barat. Tak boleh. Tak boleh berdusta. Sesungguhnya akan datang waktunya. Jangan Demikianlah mute, firman. jangan mute. Yeremia 31 ayat 6. Ya. 31-nya Anda baca dulu. Enggak, cuma bilang hostnya jangan licik. Kamu tuh maling. Baca 31-nya dulu. Woi, Perjanjian. teman-teman Kristen,
Ya. Perjanjian muncul hanya untuk kaum Cuma menutup Israel mute saya. dan Ya. kaum Yehuda. Saya bukan moderator di sini, mute Kuncilo. Ya. Ya. Saya bukan moderator di sini. Penakut. Penakut yang mute orang Fandi. Yeremia 31. Saya mute, saya moderator. Yeremia Yeremia 31 ayat 6. nomor 31 Anda baca. Perjanjiannya itu berlaku hanya untuk Yehuda dan Israel. Nggak ada. Ayo ayat 6 dulu baca. Oke. Dulu. Baca Oke. dulu ayat 6. Baca dulu ayat 6. Nomor 6. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ini Efraim di mana? Efraim di mana? Samaria, ayo cepat. Sudah lama sekali. Ayo. Ayo. Itu jawab dulu itu. Sesungguhnya akan datang harinya bahwa para marilah penjaga. kita naik ke Sion. Sion di mana? Sion. Ayo. Sion jawab ini dulu. apa? Sion ini di mana? Ayo. Sion ini di mana? Mesir, Israel, Yerusalem. Mesir. Bukan. Yerusalem, Kalau Sion. Sinai Mesir. Sion, Yerusalem. Kepada Tuhan Elohim kita. Betul. Orang-orang Kristen emang bisa ke Israel? Baca dulu. Para penjaga itu bahasa Ibrani apa di situ tertulisnya? Netzorim. Coba dulu, tunggu. Netzorim. Ayo. Nesorim. Iya. Begitu. Betul. Iya. Anda mengatakan Iya. Nesorim. Dan Gunung Efraim Berarti itu dalam metaforanya adalah siapa? Efraim itu kan anaknya Yusuf. Oke. Mesias ben Yosef. Ya. Sekarang itu Netzorim kau itu tunjukkan naik ke kepada saya. Efraim. Sudahlah. Sekarang begini. Kamu berbicara Sekarang begini. nubuat itu Sekarang begini. nubuat. Tunggu. Ada intinya. Nubuat apa ini? Marilah kita naik ke Sion. Boleh nggak orang-orang tidak bersunat ini masuk ke Yerusalem? Jawab. Boleh nggak pemakan babi ini masuk ke Yerusalem? Jawab. Kamu jangan ngadi-ngadi. Yesaya 52 nomor 1. Haram hukumnya orang tidak bersunat itu masuk ke dalam Yerusalem, kota suci. Nggak boleh. Mana ada nubuatan untuk Kristen? Bukan, ini bukan berbicara mengenai nubuatan. Bersunat daging. Jangan di mute ya. Jangan di mute ya. Bersunat daging. Kamu tidak bisa jawab. Bersunat daging. Perjanjian Abraham dengan Israel itu ya. Ya. Bersunat artinya di situ zakar ya. Terus? Alat kelamin dulu. Oke. Ya, itu tulisannya zakar. Oke. Tapi tertulis di dalam Sunat kulub. di Yeskiel. Ya, Sunat Yeskiel kulub. 44. Ya, itu tertulis Sunat tentang hati. sunat daging dan sunat hati. Sunat hati, oke. Ya, Kamu dan sunat ngerti daging. nggak? Oke. Nggak bisa Kamu masuk ngerti nggak? bait Allah. Kamu- Artinya kamu sifat-sifat ngerti nggak? kedagingan. Kamu ngerti Udah, tidak? Sunat hati itu apa? Jawab. Sunat hati apa? Ya sunat hatimu. Ya, sunat hati apa? Sunat hati apa? Evil inclination. Sunat hati apa? Tidak Evil. angkuh, tidak tegar tengkuk, tidak sombong, tidak ingkar kepada perintah Tuhan. Perintah Siapa Tuhannya yang ingkar? sunatkan dirimu. Bangsa-bangsa Perintah tidak Tuhannya terlalu bangsa-bangsa tidak sunatkan diperhatikan dirimu. kok. Kasih karunia. Sunatkan Woi. dirimu. Sunatkan dirimu. Woi. Sunatkan Woi. kulupmu. Barang siapa yang tidak sunat kulupnya, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya. Kamu dengar enggak Sunat perintah yang itu? terpenting adalah makanya Paulus tahu. Sekarang kan saya tanya, Iya. Esau dan Yakub sama-sama disunat. Iya. Esau dan Yakub sama-sama disunat. Tapi Jangan Esau kemana-mana. Jangan enggak kau kemana-mana. Yakub Jangan disunat. kemana-mana. Esau tidak Esau disunat tapi Nubuatan pembunuh. di dalam kitabnya orang Yahudi tentang Kristen mana? Orang-orang yang tidak bersunat boleh masuk ke dalam bait suci? Boleh? Boleh dong. Boleh? Boleh toh bangsa-bangsa. Mana dalilnya? Bangsa-bangsa boleh dong. Mana Ada dalilnya? di Yeskiel 4. Kau tunjukkan Yeskiel 4. kepada saya Yeskiel 44. Yeskiel 44 kau baca nomor 6, nomor 7, nomor 8. Mati kau di situ. Kuburanmu di situ. Coba kau baca Yeskiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kau baca di situ. Haram hukumnya orang Kristen masuk ke dalam rumah ibadahnya orang Yahudi. Nangis nggak? Nangis nggak? Hei, di situ terjemahannya kamu lihat sunat daging itu nangis. apa pasar? Pasar. Jangan nangis dulu. Pasar itu Jangan daging. nangis dulu. Bukan Jangan Kejadian nangis dulu. 17 ayat Jangan 1 nangis dulu. perjanjian Jangan nangis Abraham dulu. dengan Yang Allah. kutanya, Yeskiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Boleh enggak orang Kristen yang tidak bersunat masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi? Boleh enggak? Jawab. 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 Yang tidak Kalau di bersunat pelataran, daging, di parkiran konteksnya aja. itu daging.
tidak bersunat daging atau tidak bersunat kemudian hati. Anda tidak boleh masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi, berarti Anda hanya tukang parkir di luar. Tukang parkir rumah ibadahnya orang Yahudi nggak boleh masuk. Anda tukang parkir. Haram hukumnya. Haram hukumnya orang Kristen masuk ke rumah suci. Atau baitel. Nggak boleh. Kubacakan dalilnya. Kubacakan dalilnya. Kubacakan. Katakanlah kepada kaum pemberontak. Baca, dengar, saya bacakan. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Elohim. Cukuplah perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel, yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun yang tidak bersunat nonotnya, masuk dalam tempat kudusku, dan dengan kehadiran mereka telah menajiskannya. Tidak bersunat waktu kamu hati, persembahkan tidak santapan temanku. Dengar, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu, kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu keji yang sudah-sudah. Kau dengar? Kamu dengar? Kamu dengar? Memasukkan, dengar. Ini saya simpulkan. Kata Tuhan Elohim kepada orang Yahudi, segala pengingkaranmu terhadap janji-janjiku. Bersunat daging itu apa sih? Bersunat daging itu apa sih? Sabar dulu. Biarkan saya ngomong dulu, habis itu Anda yang ngomong. Di situ dikatakan segala pengingkaranmu terhadap kelamin. Iya, saya tahu. Orang Kristen yang tidak bersunat kelamin haram hukumnya masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Dalilnya apa? Yehezkiel 44, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Segala perbuatan kejimu yang sudah-sudah itu sudah kumaafkan, tetapi ada perbuatan kejimu yang membuat aku makin mungkar, yaitu engkau memasukkan orang yang tidak bersunat, yaitu orang asing, masuk ke dalam rumah suciku. Segala perbuatan kejimu telah kumaafkan, tapi satu yang aku benci, kau memasukkan orang asing yang tidak bersunat hatinya dan tidak bersunat dagingnya masuk ke dalam tempat suciku. Gak boleh. Orang Kristen itu gak boleh. Haram hukumnya. Kalaupun orang Kristen mau ke rumah sucinya orang Yahudi, cukup jadi tukang parkir aja di luar. Itu dalil. Gak boleh kalian masuk ke dalam. Gak boleh. Kalian itu najis. Paham ya? Itu dalil. Nah, satu lagi. Kubacakan lagi. Di dalam Yesaya 52. Nomor 1. Apa yang dikatakan oleh orang Yahudi, oleh Tuhannya orang Yahudi? Bangunlah, terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian. Hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang suci. Sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Mampus. Tak boleh orang Kristen masuk ke dalam kota suci Yerusalem. Haram. Dalilnya Yesaya 52 nomor 1. Jadi kalian kepatikan aja. Dipatikan kalian menumpuk sana. Sana patikan. Jangan ke Yerusalem. Tak boleh. Dilarang oleh Tuhan. Kalau ada yang ke sana, melanggar. Itu adalah kota suci yang haram hukumnya orang bersunat masuk yang tidak bersunat masuk ke sana. Catat ya. Catat. Makasih. Silakan diambil alih dulu sementara. Dewan Guru, saya izin asar dulu sejenak. Silakan. Siap.